Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Sahabat beraksi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Iwayan Mertiase yang akan memandu kegiatan podcast beraksi, berbagai aktualisasi dan inovasi. Di mana pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, mau tahu siapa beliau? Langsung saja kita berkenalan. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Yan ganteng. Oke, luar biasa. Nah, narasumber kita pada kesempatan pada hari ini adalah Bapak Sekdis, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Nah, beliau adalah orang hebat tentunya, banyak sekali prestasi yang sekiranya nanti akan Pak Mangku sampaikan kepada sahabat beraksi yang ada di rumah. Nah, langsung saja hari ini kita mengangkat tema tentang penanaman pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini untuk menuju generasi emas dan generasi milenial ke depannya. Nah, Pak Mangku, mungkin Pak Mangku bisa memperkenalkan sedikit tentang biografinya kepada sahabat beraksi yang ada di rumah. Apa saja yang mungkin sudah dilakukan sehingga Pak Mangku bisa mendapatkan pencapaian seperti saat ini. Silakan Pak Mangku. Baik, terima kasih Pak Yan. Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih Pak Yan, luar biasa, ini anak muda yang hebat. Saya kagum. Dan pada pemirsa saya ucapkan selamat Hari Kandungan dulu. Oh benar. Hari Kandungan dan ya, semoga rahayu, semoga pandemi cepat berlalu dan kita semua sukses. Nama saya Iwayan Sarye, jadi saya desa kata ya, dari Rendang, lahir 25 Desember 1970, jadi udah cukup berumur berarti 50 tahun. Tapi masih muda Pak. Ya, diangkat jadi guru tahun 93 di Seraya di SMP 3. Saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Tahun 93, 10 tahun di SMP 3. Pindah ke SMP 5, 10 tahun juga. 2003 pindah ke SMP 5, 2013 pindah jadi kepala sekolah di SMP 1 Manggis. Ya kebetulan 2012 itu jadi guru prestasi nasional, kebetulan aja, kebetulan ya. Terus kebetulan ya. Oke. 2013 sampai 2017 jadi kepala sekolah di SMP 1 Manggis. Dan kebetulan juga tahun 2015 jadi kepala sekolah berprestasi nasional. 2016 dikasih piagam sama Pak Gubernur sebagai tokoh pendidikan Provinsi Bali. Terus 2017 Januari sampai Maret pindah kepala sekolah SMP 5. Dari Maret 17 sampai Desember 2019 jadi Kabid. 2020 sampai sekarang jadi Sekdis. Ya, kira-kira perkembangan luar biasa sekali Pak Mangku ya. Artinya ya step demi step di ranah pendidikan sudah terlalui. Dari tahun 93 jadi guru sampai sekarang mungkin ya sudah mencapai puncak karir ya Pak ya. Jadi sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Oke Pak Mangku. Nah, tentunya untuk mencapai prestasi-prestasi yang mungkin tadi Pak Mangku sampaikan sebagai guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, bahkan menjadi sekretaris dinas itu kan butuh perjuangan yang lumayan panjang. Ya seperti tadi Pak Mangku sampaikan hanya kebetulan. Tapi saya rasa tidak ada di dunia ini yang memang semata-mata kebetulan, pasti ada usaha, ada perjuangan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Mangku bagaimana tips agar orang yang mungkin masih awam seperti itu bisa berprestasi seperti Pak Mangku. Silakan Pak Mangku. Ya, terima kasih Pak. Mungkin tipsnya kayak Pak Wayan ya. Saya masih belum. Artinya gini, biasanya istilah gini, tugas yang diberikan kepada kita itu harga diri kita. Harga diri kita. Jadi apapun tugas itu yang dibebankan kepada kita itu harga diri dan harus selesai dengan baik, tepat waktu, dengan baik dan didasari oleh disiplin. Karena apa? Sekali tugas itu tidak mampu kita kerjakan dengan baik, maka atasan atau yang memberikan tugas tidak akan pernah
percaya sama kita. Betul. Jadi dari kecil saya tanamkan apapun tugas itu dari siapapun sepanjang masih mampu dikerjakan kerjakan. Nanti intinya adalah ingat bahwa tugasmu harga dirimu. Seberapa besar kamu mampu mengerjakan tugas, segitu besar kemampuan harga dirimu gitu. Jadi harus digarisbawahi dengan baik. Jadi tugas tidak semata-mata tugas. Sebab dalam tugas kewajiban yang diberikan oleh siapapun itu sedang mengukur harga diri kita. Mampu tidak kita? Bertanggung jawab tidak kita? Disiplin tidak kita? Berinovasi tidak kayak Niger? Artinya kesimpulannya udah, siapapun memberikan tugas sepanjang itu positif, itu harga diri kita. Dan kita harus pertaruhkan agar itu selesai dengan baik. Itu sih kira-kira seperti itu. Berarti apapun yang diberikan tugas, kerjakan dengan baik. kerjakan dengan baik. Ya. Oke, sahabat beraksi. Itu harga dirimu. Oke, tugasmu adalah harga dirimu. Satu ilmu baru ya. Mungkin bagi saya dan bagi sahabat beraksi yang ada di rumah. Oke, Pak Mangku. Nah, ngomong-ngomong, Pak Mangku kan sudah dapat gelar doktor kemarin dengan istri ya. Selamat ya Pak Mangku ya. Terima kasih. Artinya memang satu couple yang luar biasa. Ya kalau menurut saya ya Pak Mangku memang salah satu figur inspirasi di Kabupaten Karangasem karena tidak hanya bisa artinya berprestasi di jalur pendidikan yang digeluti dengan modal tugas adalah harga dirimu, tetapi juga bisa mensejajarkan dengan istri yang sama-sama berprestasi juga. Dan sekarang hebatnya kedua anak beliau ya si kembar ini juga berprestasi tidak hanya di ranah lokal saja tetapi di jalur nasional. Nah mungkin Pak Mangku bisa ceritakan nih sedikit tentang si kembar. Nah bagaimana cara membentuk karakter si kembar sehingga bisa mendapatkan mungkin ya posisi seperti saat ini. Silakan Pak Mangku. Terima kasih Pak ya. Kalau figur sih enggak ya. Jujur saya katakan kalau figur belum sih. Artinya gini. Jadi kan sama dengan Pak Ayah, siapapun cowok dia adalah kepala rumah tangga, dialah nakoda segala-galanya, dan dia hidup bukan hanya untuk dia hidup untuk istri yang dia pilih, untuk anak yang dia lahirkan. Jadi kita nggak bisa super power sendiri, nggak bisa tangan wong satu sini nggak, karena sehebat apapun seorang suami pasti ada background istri yang sangat kuat, ada doa anak yang sangat baik. Nah untuk si kembar sih belum berhasil juga sih, tapi kebetulan ya makanya kata gini, bisa gini, prinsipnya gini, dalam hidup itu kan ada dua kutub yang nentuin, usaha sama karma, baru jadi nasib kan. Karma artinya gimana sih karma kita terhadap Allah baik apa enggak, ada tidak ada menghasilkan kita, kombinasi antara perjuangan kita dengan karma yang diberikan oleh Tuhan itu jadi hasil apa yang kita dapatkan. Untuk si kembar sebenarnya emang saya orang sih agak gimana ya, bilang tegas ya tegas ya. Jadi nggak mesti hero juga sih siapa tahu karena setiap orang pasti beda cara. Punya passion tersendiri. Tapi baru bagi pengalaman ini. Pengalaman saya kan punya anak si kembar ke desa. Memang sih kita buatkan jadwal. Buatkan jadwal dari TK sudah kita buatin jadwal. Jam berapa anak ini mesti bangun mulai berjuang, jam berapa anak ini menikmati dunia keanak-anakannya, jam berapa anak ini mesti belajar, dan jam berapa anak ini mesti ditanami moralnya. Sebab gini, anak itu sebenarnya sebagaimana Ki Hajar Dewantara bahwa kita kan diamanatkan pendidikan yang pertama bagi seorang anak itu kan rumah tangga. Betul. Jangan lupa sebagai seorang tua, begitu anak lahir, pertaruhan orang tua mampu menguasai anak dengan pertaruhan lingkungan mempengaruhi anak sama besarnya. Begitu si kembar lahir saya berpikir, apakah saya mampu merebut hati anak ataukah lingkungan akan merebut hati anak? Sehingga di sana sebelum anak tahu apa itu timur, barat, selatan, utara, isi dulu dengan lingkungan kita. Kita kan punya kearifan lokal ya, budaya lokal. Pengalaman saya biasanya setiap akan tidur, dia belum tahu tentang budaya luar, belum tahu tentang televisi, apalagi gadget seperti sekarang, belum tahu sama sekali, tapi udah ngerti bahasa. Menjelang tidur kita selalu berikan nasihat, berikan cerita-cerita budaya, dongeng juga, Mahabharata, Siddha Soma, gitu ya, Karmapala dan sebagainya. Di sana kita katakan, saya masih ingat sekali, Dik, jangan pernah potong ekor capung, sebab dia juga ada Tuhan di sana.
Bila mana kamu berani motong ekor capung, berarti kamu suatu saat berani dipotong dirimu oleh orang lain atau oleh karmamu. Seorang anak yang belum tahu apa-apa sudah kita langsung masukin normatif, berarti paling tidak sudah kuat. Tetapi bila mana anak udah terlanjur terpengaruh lingkungan, baru kita masuk ke dalamnya, terjadi persaingan yang kuat siapa yang menang. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mengatakan bahwa cermin terindah seorang anak adalah orang tua. Jangan lupa bahwa apapun figur orang tua adalah idola anak. Jadi orang tua akan berhasil apabila betul-betul orang tua mampu jadi figur anaknya. Betul. Nah, kapan berhasil itu indikatornya? Sepanjang anak kagum sama orang tua dan mau ikuti orang tua, berhasil. Tapi terkadang kan ya namanya lingkungan ya. Benar. Tapi prinsip saya gitu. Jadi sebelum kayak kertas putih loh. Kalau Teori tabula rasa. Kalau kita mau menggambar, usahakan kertas itu putih dulu. Iya. Dengan baik, gambar apa yang mau kita capai. Ketimbang duluan gambar kertas putih dilaburi oleh warna hitam, coklat, dan kan susah. Benar. Istilah tabula rasa itu. Iya. Jadi kita lah yang masuk dulu. Setelah kita masuk, baru nanti pengaruh luar mudah-mudahan. Iya. Tapi sekarang kan mudah-mudahan lah tidak terlalu negatif gitu. Ya gitu sih kira-kira dari kecil, sehingga SD, SMP kita buatin jadwal juga sih. Memang ada rasa kasihan. Saya juga berpikir, kasihan loh dia diatur. Tapi kan ini masa depannya dia. Sebagai orang tua kadang-kadang rasa kasihan sama rasa mendidik harus dipisahkan. Kapan kasihan sebagai seorang ayah, tapi kapan kasihan sebagai seorang figur yang harus membuat dia masa depannya bagus. Nah kita buatin jadwal lah, jam 4 pagi mesti bangun. Kan kejam ya. Nah, juga jam sih mereka. Jam 4 pagi mesti bangun. Kita buat jadwal, jam 4 pagi bangun. Jam setengah 6 silakan mandi, disanji, sebagainya. Jam 1 keluar kan, tidur, habis makan tidur sampai Wajib jam 3. tidur, siang. Tidur sampai jam 3. Dah, jam 3 sampai jam 5 belajar lagi kan. Kan keras kan? Jam 5 sampai jam 8 malam silakanlah mau sepak bola dengan kita dan sebagainya. Mau sembahyang. Jam 8 sampai jam 10 malam belajar lagi ya. Nah, Sabtu Minggu free, libur, entah mau kita gendong, entah bagaimana. Karena hidup keras. Tidak ada hidup enak, hidup keras, maka bagaimanapun kita persiapkan dengan baik. Nah, berhasil tidaknya kan tergantung Tuhan. Karena usaha dan karma tetap sejalan. Itu sih kira-kira. Iya. Luar biasa ya Kan sahabat kebayang berarti. kan? Waduh, rasa-rasanya ya saya juga sebagai figur orang tua, ya wajib ATM. Ya kita adopsi, tiru dan modifikasi. Oke sahabat beraksi di rumah, ya itu mungkin tadi tips-tips yang sangat luar biasa dari Pak Wayan sampaikan ya. Yang pertama ya kita harus kejam sedikit ya Mama. Kejam dalam artian ya membentuk karakter anak ini dengan kedisiplinan. Nah, jangan lupa juga seperti tadi disampaikan kita harus mulai memperkenalkan kearifan lokal yang ada. Ya, karena memang benar anak itu seperti selembar kertas putih kosong, apa yang kita coretkan atau kita berikan warna itulah yang akan terbentuk selamanya. Oke Pak Mangku. Nah, itu kan memang tidak semua orang bisa mendidik anaknya seperti apa yang Pak Mangku sampaikan tadi. Nah, apalagi di zaman sekarang orang tua berkarir. Semuanya rata-rata yang lihat sibuk. Nah, karena kesibukannya mau tidak mau orang tua terpaksa memberikan gadget kepada anaknya. Dengan nonton YouTube atau main TikTok dan sebagainya. Sehingga kecenderungan kedekatan antara orang tua dan anak ini kan agak berkurang. Nah, banyak juga saya amati ketika orang tua kerja kadang-kadang ya sambil main HP, kadang-kadang anaknya nangis tidak diperdulikan. Banyak fenomena seperti itu. Nah, kira-kira di era sekarang ini bagaimana caranya agar karakter ini bisa tetap masuk walaupun orang tua sibuk? Silakan Pak Mangku. Terima kasih. Jadi gini, sebenarnya kemajuan teknologi itu mendukung sekali apabila kita mau menempatkan karakter pada anak seusia dini. Contoh gadget. Gadget ini kan bisa diprogram, tidak harus game. Dalam gadget kan ada dongeng-dongeng yang bersifat moral. Itu aja sama saya dengan pengalaman dulu ya. Jadi kita punya VCD, tapi kita semua ambil film-film yang ada nuansa kearifan lokalnya.
gadget itu kan nggak mesti game. Silakan diberikan, mungkin nonton anak-anak senang kan, tapi kan bisa diupload film si kecil teh, film-film yang bernuansa moral lah pada anak-anak. Yang sehingga mengandung nilai karakter. karakter sehingga anak-anak tidak emosi terus sih. Dan yang kedua, HP sekarang kan. Nah ini kebetulan nih, maaf ini kebetulan nih. Oke, nah sekalian. Nah gini nih kebetulan nih, bukan promosi loh. Iya, Karena udah iya. habis, nggak dijual lagi. Gini, sekarang zaman canggih kan, Oke. anak pasti punya HP, kita punya HP. Jadi apa keinginan kita terhadap anak kita, boleh kita kembangkan di media sosial. Tag dia. Ini kan beberapa puisi, jadi puisi-puisi keluarga kita. Gimana sih harapan orang tua terhadap anaknya? Gimana sih anaknya memaknai bahwa hidup itu keras, hidup itu perjuangan. Kita buat puisi, kita tag dia. Paling tidak, karena gini, seorang anak yang didikotomi, dinasehati face to face akan tersinggung dia. Apalagi zaman sekarang kan. Tetapi apabila sastra kita gunakan, kita tag dia. Pendekatan sastra. Iya, ya. pendekatan sastra. Ini ada dua. Oke. Jadi ya kebetulan ini Oke. adalah menanamkan karakter puisi. Ini adalah sastra karakter. Wih, mirip ya. Ini mirip ya. Oke. Kalau di sini ini adalah beberapa karya cerpen yang ke nasional. Ada yang diingat Teratai Putih gitu ya. Teratai Putih itu menceritakan bagaimana saudara tidak mesti berebut harta karun. Oke. Nanti saya sumbangkan nih. Oke. Jadi boleh dibayar kita ya. Nah ini selalu di tag. Setelah kita tag dia pasti baca kok. Karena kita berteman kan. Benar. Nah ini setelah saya tag, ini kayaknya 3 tahun loh saya tag. Begitu dia akan dapat ikatan dinas dua-duanya, saya cetak jadi buku ber-ISBN. Ini juga begitu mau berangkat ke Jakarta, saya cuma berikan nasihat. Ini harapan Bapak. Semoga nanti Resa-Respa bisa seperti ini. Tetapi ingat bahwa sukses seseorang tidak tergantung pada orang itu juga sih, tergantung sama Tuhan. Yang penting bekerja maksimal, jalankan dengan baik. Jadi intinya sebenarnya media sosial, FB, WA bisa digunakan untuk mendidik anak. Jadi ini ada beberapa sih puisi-puisi nanti saya sumbangkan. Dan foto-fotonya cantumin di sana biar dia bangga kan. Benar, benar. Biar dia bangga nih. Foto keluarga semua ya? Foto-foto dia. Oke. Waktu dia juara nasional bercerita. Kita cantumin semua. Kita isi puisi-puisi apa sih harapan kita waktu kita refreshing dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan, sebab setiap orang kan beda. Iya. Namun yang jelas sebagai orang tua, usaha itu mutlak. Apapun kenyataannya bahwa kita tidak boleh mikirin kita sendiri. Sekian waktu harus wajib ke anak. Sesibuk apapun, coba bayangin, apa sih artinya prestasi orang tua yang hebat apabila anaknya kosong? Kira-kira gagal ya? Gagal. Sebab apa? Finish terakhir perjuangan seorang tua anak akan terukur di sana. Sejauh mana mampu membuat anaknya bisa berjalan, bersaing dengan baik. Jadi tidak mesti, kalau saya sih berpikir tidak mesti karir saya harus mengorbankan masa depan dia. Kalau bisa ayo seimbangkan. Kita berjalan sama dengan saya. Kalau saya S3, ya istri wajib dong. Iya. Biar S3. sejajar. Karena, Ya, kita, oke. karena apa yang ada itu perjuangan dia. Benar. Dan dengan demikian sebenarnya kalau S3 itu tujuan utama kan sebenarnya mudah-mudahan anak ikut dulu. Iya, iya. Bapak yang tua yang tak bisa apa-apa aja mau masuk, mudah-mudahan dia begitu. Itu sebenarnya target kita. Benar. Sehingga kita masuk. Jadi intinya kewajiban mutlak kita orang tua adalah jangan sampai masa depan anak terabaikan. Itu sih. Tapi berpulang pada nasib. Saya selalu garis bawahi berpulang pada nasib. Namun Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Doa orang yang serius, doa yang bekerja dengan serius pasti Tuhan catat dengan kita emas ya. Dan Tuhan tidak pernah bohong kan? Tuhan tidak pernah bohong. Pasti. Saya selalu katakan dimanapun. Orang hebat hanya lahir dari usaha yang hebat. Orang yang luar biasa seperti banyak. Kesini lagi. Ada lahir dari usaha yang luar biasa. Benar loh. Astaga. Padi tidak akan pernah berbuah dengan baik bila dari tanam dari kecil kan. Dari tanahnya diolah dulu, baru dia berbuah dengan baik. Tidak akan serta-merta kita lihat padi sudah berbuah dengan baik. Itu gara-gara ya. Benar. Banyak puisinya ya. Aduh, sahabat beraksi sangat luar biasa sekali. Ya benar. Pokoknya memang tidak salah kita hadirkan hari ini narasumber yang luar biasa karena memang beliau selain artinya meniti karir dari nol ya mungkin bisa dikatakan dari nol, tetapi beliau juga adalah seorang ya pegiat literasi yang hebat karena beliau banyak sekali sudah
menulis karya sastra, menulis buku. Nah, mungkin tadi dari puisi-puisi yang disampaikan itu ya memang sangat luar biasa ya Pak Mangku ya, karena tidak semua orang bisa mungkin memiliki ide-ide kreatif seperti yang Pak Mangku sampaikan tadi. Oke Pak Mangku. Nah, sekarang kan kedua anaknya Pak Mangku kan lagi lagi ikatan dinas di luar Bali. Iya, bekerja di Nah, sana. tetapi ketika saya amati juga di media sosial, Pak Mangku sering sekali bisa meluangkan waktu bersama mereka, walaupun Pak Mangku sibuk, Ibu sibuk, mereka juga sibuk. Nah, bagaimana ini caranya? Oh, iya. Mungkin bisa diceritakan juga. Iya. Sebab kebahagiaan keluarga kan bukan hanya uang, Ya. tapi keluarga akan bahagia bila dapat berkumpul dengan baik, ya kan? Saya punya WA keluarga, Oke. kita selalu komunikasi di WA keluarga walaupun dia sekarang kerja di Badan Cyber dua-duanya, dan kita janjian bahwa sebulan sekali pasti pulang, Oke. pasti pulang. Jadi kalau dia tidak bisa pulang, kita yang kesana. Jadi sekarang aja si kembar ada di rumah sampai Galungan. Itu sih kira-kira. Nanti adiknya sekarang sampai Galungan, adiknya Kuningan. Karena yang kita garis bawahi bertemu lah. Bagian orang tua kan gitu. Iya benar. Pokoknya harus ada waktu khusus Harus untuk ada. mereka atau mereka yang Dan memang- setiap hari wajib kita berikan informasi di WA grup keluarga. Contoh pagi, Pak pagi gimana, sehat? Sehat. Oke. Aman ya, aman. Kalau dia keliling sama si Respa kan sering sekali dengan Pak Kepala ya. Pak, Ibu mohon doanya dong, Respa sekarang ke Solo gitu. Pasti wajib. Kata-kata itu wajib dan memang itu kita tradisikan. Kalau malam juga, mana udah tidur belum? Ada di mana gitu. Kita punya WA keluarga. Jadi gunakan media sosial dengan baik sehingga komunikasi di sana. Itu sih kira-kira. Intinya manfaatkan medsos Manfaatkan untuk medsos. hal positif. Iya, ke hal positif. Oke. Itu sih. Oke, Pak Mangku, ini kayaknya ada sahabat beraksi yang ada di rumah Iya, iya, iya. juga ikut berkontribusi. Oke, dari Ibu Dewa Ayu Anom Pratiwi. Wah, ini coba Oke. pendidikan juga ya. Ada satu pertanyaan apa ini? Pernah membantah nggak anak-anaknya? Oke. Ah, iya. Pak Iya. Wayan, ya ada pertanyaan dari Ibu Dewa Ayu Anom Pratiwi. Hmm. Nah, kedua anaknya Pak Mangku ini pernah nggak membantah apa yang namanya pesan-pesan yang Pak Mangku dengan Ibu sampaikan? Oh gitu ya. Oke, ini pertanyaan luar biasa. Terima kasih loh budaya Anom. Tertarik kayaknya ya mengikuti. Dikit kali kan. Oke, silakan Pak Mangku. Kalau membantah itu kan manusiawi ya. Oke. Manusiawi, siapapun mungkin pernah membantah. Namun Asdong Karo sampai hari ini secara keras belum pernah sih. Belum pernah. Padahal waktu TK, mungkin di Bu Dewa kan guru TK beliau ya. Saya agak banyak sih mencarikan guru les, mohon maaf sih memang. Karena berpikir gini, ibarat dia akan perang. Oke. Semua senjata kita berikan. Entah mana dia gunakan, silakan dia. Oke. Waktu itu saya ingat dengan beberapa teman di Pemda gitu. Saya ajarin dia fashion show, Ya. nyanyi sama Bayang kecil lagu ya. Karaoke, kita sering lomba karaoke, catur, karate, tari. Kita cariin semua. Kita cariin guru, kita ajak ke rumah. Nah, kemarin baru dia ngeluh sama ibunya. Dia ngeluh sama ibunya. Tapi ngeluhnya positif kok. Ternyata apa yang kita keraskan, mungkin keras sedikit dalam tanda kutip ya, waktu TK berguna sekarang. Jadi dia bisa jadi pelatih karate Di sana. di sana, karena dia udah dan dua sih. Iya, iya. Itu berkat Simpai Budi rasanya saya. Memang beberapa teman sangat banyak menolong. Ini webband juga. Webband kan ya? Oke. Dia tuh gurunya di bidang fashion show, karaoke gitu. Iya, Ada iya. beberapa memang kita nggak bisa tanpa bantuan orang nggak bisa. Jadi banyak teman-teman yang hebat saya minta tolong untuk tularkan ilmu. Jadi dengan demikian ya bisa jalan. Baru sekarang dia ngerasain. Jadi kalau di Jakarta kan bisa tari Bali kan Luar biasa ya. disenengin. Iya. Sehingga kalau ada kegiatan kantor ya bisa nari baris dan sebagainya. Jadi intinya intinya gini. Sepanjang apa yang kita berikan teori ke anak, kita lakukan dan anak menyelesaikan bahwa teori itu memang benar-benar dilakukan oleh anak, rasanya anak sedikit sih protes. Iya. Tapi terkadang kan gini, kalau kita bilang teori ke timur, sikap kita ke barat, nah di sana ada kontraproduktif ya. Di hati anak akan mulai terjadi perlawanan. Artinya apa gini? Apa yang kita inginkan pada seorang anak, lakukan dulu. Kalau kita ingin anak belajar, kita harus belajar. Kita jadi contoh. Kita harus belajar. Kalau ingin anak berprestasi,
tunjukkan. Kita juga harus berprestasi. Apa prestasi? Biar nggak hanya bisa nyuruh kamu harus berprestasi gitu ya. Oke. Kalau kita ingin, kamu harus pintar loh. Bapak pintar nggak? Ya. Bapak pintar nggak gitu? Kamu harus sekarang ya. Apa sekarang? Kamu kalau bisa kan gini. Kamu kalau bisa, mudah-mudahan nasibmu bagus. Kejarlah ilmu sampai selesai. Tapi anak berpikir, Bapak sudah enggak? Ya sampai selesai. Makanya ya kita harus masuk kalau bisa. Pak Yana udah S2 ya. Ayolah saya S3 lah gitu. Ya, Karena pasti nyampe. Ya kan firasat apa? Peribahasa mengatakan sepanjang orang itu melangkah sampai kok. Cuma terukur waktunya kaku. Ya, Itu sih sebenarnya. Itu sih Bu Dewaya ya. Mantap ini. Oke, luar biasa ya. Ya mungkin Ibu Dewaya 6 sudah puas dengan jawaban Bapak Sekdi. Oke, jadi pada intinya ketika ingin menjadikan anak menjadi sesuatu, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Oke. Artinya tidak semata-mata kita nyuruh anak untuk si A, B, C. Kalau kita belum, ya nggak mungkin bisa tercapai seperti itu ya. Kalau mau karate, kita harus bisa karate juga. Kalau mau karaoke, bisain karaoke dulu. Sehingga betul-betul apa yang kita inginkan, pelajari dulu lah. Sehingga kita tahu jeleknya, tahu baiknya, dan anak sudah langsung lihat cermin. Cermin terindah bagi anak adalah orang tua. Benar. Itu sih biasanya ya. Oke, luar biasa. Nah, Pak Mangku, nah sekarang kan masih nih suasana pandemi masih ya bisa dikatakan masih tinggi lah di Karangasem ya Pak Mangku ya. Nah Pak Mangku ya mungkin sebagai salah satu pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan, nah, mungkin bisa menyampaikan kabar baik kepada orang tua yang ada di rumah, kira-kira kapan sih diberlakukan pembelajaran tatap muka kembali, kemudian karena kita melihat juga sekarang ya tugas orang tua di rumah ini agak sedikit berat ya Pak Mangku ya. Mereka tidak hanya sebagai orang tua juga mungkin berperan sebagai seorang guru juga, karena kadang-kala diberikan tugas daring, orang tua juga wajib ikut mendampingi seperti itu. Ada nggak kira-kira kabar baiknya kapan sih pemberlakuan pembelajaran tatap muka untuk di Kabupaten Karangasem? Silakan Pak. Bagus ini ya. Nggak penasaran. Iya, ini Pak. Nah, begitu kita bicara tentang kebijakan, tentu saya harus minta izin sama Pak Kades dulu ya. Mohon izin Pak Kades termasuk Pak Pemda, karena bagaimanapun ada di beliau, tapi pasti kita jawab. Begini sebenarnya dari Dinas Pendidikan, jadi sudah berupaya sangat maksimal dari Desember untuk mereview tentang kesiapan sekolah melaksanakan tatap muka dengan daftar isian sekolah, dan kemarin sudah tim Satgas Kabupaten turun ke sekolah-sekolah. Sudah kita ajukan, Pak Kades ajukan surat ke Pemda, dan Bapak Bupati sangat baik beliau, sangat bagus sekali beliau. Bahkan kemarin waktu pembukaan Hardiknas tanggal 9, Pak Bupati berkenan hadir di kantor Dinas Pendidikan. Beliau, karena gimana pun PTM harus izin Bapak Bupati, Satgas Kabupaten kita ajukan. Nah Bapak Bupati waktu itu dalam sambutan beliau mengatakan perkiraan kalau tidak ada fluktuasi yang tinggi tentang corona ini akan dilaksanakan tanggal 26 April ini PTM, tapi secara bertahap dengan prokes yang ketat. Semoga dengan diadakan PTM 26 April ini tidak terjadi penambahan pandemi, sehingga nanti bertahap ya kasihan kan orang tua yang sudah sibuk, juga harus belajar, ngajarin anak. Mudah-mudahan bisa semua secara normal. Tapi tetap prokes itu harus ketat. 26 April. Berarti menjebak ini. Karena di awal udah janji kita. Oh kita ini pribadi. Tapi nggak apa-apa kita jalan. Terima kasih, ini orang Twitter kayak gini loh. Dia ada aja. Terima kasih informasinya ya Pak. 26 April ya. Karena memang ini apa ya, ditunggu-tunggu kabar baiknya oleh orang tua. Mungkin termasuk saya sendiri punya anak. Apaan sih bisa tatap muka seperti itu? Oke Pak Mangku, tidak terasa ya waktu kita ya sudah berlalu begitu cepat. Ya karena kalau ngomong dengan orang yang tahu tentang seluk-beluk pendidikan, kemudian visi misi ke depan, ya memang asik gitu loh. Tidak terasa 1 jam berlalu. Oke Pak Mangku, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir dari saya. Nah, bagaimana sih kira-kira Pak Mangku bisa berbagi tips bagi pendidik ya, bagi pendidik yang ada di rumah agar mereka selama pandemi ini tidak stagnan, artinya karena banyak yang amati juga pendidik masih libur. Nah, mereka nganggap libur Pak Mangku. Mereka tidak buat administrasi, mereka juga ya asal memberikan tugas kepada siswa gitu loh.
entah siswa ngumpul tugas atau enggak, mereka mungkin kadang-kadang nggak peduli seperti itu. Yang penting anak ngabsen di WA grup, oke. Mungkin mereka tidak merekap atau seperti apa. Nah, mungkin ada pesan yang mungkin Pak Mangku bisa sampaikan kepada pendidik yang ada di rumah. Mungkin selama pandemi ini apa sih yang harus mereka lakukan seperti itu? Silakan Pak Mangku. Ya, terima kasih Pak ya. Ini yang gini, sebelum mungkin kita diskusi ya kepada teman-teman guru, saya juga guru sebenarnya. Jadi intinya adalah orang hebat itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Jadi kan mohon maaf saya petik bahasanya Krishna ya. Jadi hai Arjuna, orang terbaik di dunia adalah orang yang mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan jangan pernah mengambil kewajiban orang lain. Artinya apa? Situasi apapun, baik itu pandemi, tidak pandemi, jalankan kewajiban dengan baik. Jadi sekarang sebenarnya kesempatan seorang guru atau pendidik untuk menanamkan karakter kepada anak. Tidak ada salahnya kok kita nyapa anak dengan karakter, kita ajak berbagi. Apalagi kementerian mengatakan bahwa tidak menuntut ketuntasan kurikulum. Yang digarisbawahi oleh beliau Pak Mas Menteri adalah bagaimana seorang guru itu bisa ngidupin karakter anak. Nah karena itu walaupun pandemi, jangan lupa gunakan website, classroom untuk menekanin karakter ke anak. Karena anak kan perlu hormat sama orang tua. Yang terpenting itu, seorang guru akan berhasil apabila anaknya itu hormat sama orang tua kok, hormat sama masyarakat, berguna bagi masyarakat. Bukan hanya hafal rumus, enggak. Jadi karakter yang terbaik. Karena itu, mudah-mudahan ya, jadi kita berpikir bahwa kerjakan kewajiban dengan baik. Jadi jalankan walaupun pandemi. Karena apa? Karena seberapa besar usaha kita, segitu besarlah Tuhan mencatat dengan baik. Itu aja sebenarnya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Pak Mangku. Ya mungkin itu closing statement dari Pak Mangku, Pak Dr. Iwayan Sarye MAG MPD. Bener ya? Mungkin saya nggak salah ya. Oke, mungkin ada beberapa pesan yang bisa saya kutip dari apa yang kita diskusikan 1 jam ini Pak Mangku ya. Yang pertama, sangat penting menanamkan pendidikan karakter kepada anak usia dini sehingga mereka kelak bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang berkarakter di keluarga, masyarakat, dan berguna bagi bangsa dan negara. Yang kedua, mungkin kalau kita sebagai orang tua atau pendidik, wajib hukumnya kita dulu yang memberikan contoh kepada anak-anak kita, baru kita bisa menyuruh anak-anak kita untuk menjadi seperti apa. Dan yang ketiga, ingat usaha dan karma itu selalu berjalan beriringan dan mungkin sejajar ya Pak Mangku ya. Apa yang kita kerjakan tentunya hasilnya juga akan seperti apa yang kita inginkan. Oke, Pak Mangku terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sela-sela kesibukan Pak Mangku. Izin sedikit. Oke, silakan Pak Mangku. Izin sedikit kepada teman-teman, mohon maaf ya apabila apa yang saya sampaikan tadi mungkin kurang berkenan. Artinya kan ya kalau baik ayo jalankan, tapi kalau enggak mohon maaf. Namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Sekali lagi mohon maaf sekali apabila yang saya sampaikan tadi ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Mangku. Kami juga dari redaksi beraksi juga mohon maaf kepada Pak Mangku mungkin atas penyambutan kami yang mungkin ya ala kadarnya. Mudah-mudahan Pak Mangku tidak bosan-bosan membimbing kami dan mudah-mudahan ini bukan podcast kita yang pertama dan terakhir ya Pak Mangku ya. Ya mungkin ke depan kita akan kembali mengundang Pak Mangku untuk berbagi motivasi yang lainnya. Ya mudah-mudahan Pak Mangku tetap bisa meluangkan waktunya. Oke, sahabat beraksi yang ada di rumah, sekian perjumpaan kita pada kesempatan hari ini dan terima kasih bagi sahabat beraksi yang sudah berinteraksi via media sosial. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan selama 1 jam lebih dengan Pak Mangku ada hikmah dan ada sisi positif yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan semua orang tua yang ada di rumah memiliki anak-anak yang berkarakter sehingga ke depan bisa menjadi figur-figur pemimpin yang diharapkan bagi Kabupaten Karangasem pada khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata saya akhiri perjumpaan ini dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.